Assalamualaikum, scriptwriter. Ketika kita melakukan penelitian, di mana variabel yang kita teliti merupakan variabel abstrak atau variabel laten, atau istilah lainnya unobserved variable, yaitu variabel yang tidak bisa langsung diobservasi. Contohnya, ketika kita ingin meriset motivasi kerja karyawan dari suatu perusahaan, maka tentu kita tidak bisa menilai langsung hanya dengan melihat tiap karyawannya. Berbeda dengan kalau kita meriset warna kulit setiap karyawan misalnya, nah tentu itu langsung bisa diobservasi. Tapi untuk variabel yang abstrak seperti motivasi, maka kita harus melakukan survei atau jajak pendapat. Nah, survei atau jajak pendapat yang umum digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Nah, tentu saja kita tidak bisa langsung menanyakan kondisi suatu variabel kepada subjek yang kita teliti. Misalnya kita bertanya bagaimana motivasi Anda saat ini, atau misalkan kita kasih kuesioner atau pernyataan tertutup, motivasi kerja Anda saat ini baik. Mereka diberi pilihan jawaban sangat tidak setuju, sampai dengan sangat setuju misalnya. Nah, tentu itu akan menyulitkan bagi mereka. Kenapa? Karena variabel tersebut abstrak, sulit untuk dinilai langsung ya. Selain tidak bisa diobservasi langsung, juga sulit untuk dinilai langsung. Nah, oleh karenanya variabel-variabel tersebut perlu didefinisikan dan lebih lanjut lagi perlu dioperasionalisasikan. Nah, itulah maksudnya kita membuat tabel operasionalisasi variabel dalam penelitian kita. Ini maksudnya adalah kita sedang merancang pernyataan-pernyataan ataupun pertanyaan-pertanyaan untuk kuesioner kita nanti. Nah, sehingga variabel kita menjadi operasional atau dapat dioperasionalkan. Tidak seperti sebelumnya misalnya membingungkan, karena ketika orang ditanya motivasi, tentu setiap kepala akan berpikir motivasi itu A, ada yang berpikir B, dan seterusnya. Nah, oleh karena yang kita tanyakan pada mereka adalah, atau yang kita ukur dari mereka adalah indikator-indikatornya. Nah, sebelum kepada indikator, tentu kita harus paham dulu definisinya. Kita definisikan apa variabel kita. Kalau ada dimensinya, nah kita gunakan dimensinya, baru selanjutnya kita jabarkan lagi ke dalam indikator. Nah, setelah itu tentu saja kuesioner yang kita buat itu harus persis sama, betul-betul mengacu kepada tabel operasionalisasi variabel ini. Contoh misalkan, nah di sini kita akan meneliti pengaruh pemberian insentif dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT XYZ misalkan ya, atau pada PT Anu misalkan ya. Nah, ini kita membuat tabel operasionalisasi variabel, artinya kita sedang merancang pernyataan-pernyataan ataupun pertanyaan-pertanyaan untuk kuesioner kita yang nanti akan kita sebarkan ke responden atau subjek yang kita teliti. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, kita buat indikator, kemudian indikator itu akan kita tanyakan sebagai pertanyaan nomor sekian. Nah, kita harus konsisten. Nah, contoh ini misalkan di sini untuk pemberian insentif itu akan kita ukur dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan 9 indikator. Nah, setidaknya pernyataan kuesioner kita itu ada 9 minimalnya. Dan pernyataan pertanyaannya dibuat dari indikator-indikator ini ya. Jadi tidak kemana-mana. Nah, untuk kasus yang ini contohnya ada satu indikator itu akan diukur dengan 2 pernyataan. Nah, sehingga di sini nomor di sini adalah nomor pernyataan atau nomor pertanyaan dalam kuesioner nanti. Nah, di sini dirancang untuk ada 9 pernyataan dalam kuesioner. Jadi ada indikator yang diukur dengan 2 pernyataan, yaitu 2 pernyataan atau 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan nomor 6 dan pertanyaan nomor 7 ya. Jadi ini dikembangkan. Sehingga ini 8 indikator dikembangkan ke dalam 9 pertanyaan. Nah, ini harus nyambung. Contoh misalkan ini, kita lihat ya, di sini menggunakan indikator untuk insentif misalkan karena sesuai dengan kearifan lokal ada hadiah umroh atau vacation. Nah, ini akan dijadikan pertanyaan nomor 5. Nah, kita lihat di sini ternyata kuesionernya nggak nyambung. Jadi di sini nomor 5 itu padahal untuk pernyataan atau pertanyaan umroh atau pengukuran ada tidaknya umroh. Nah, di sini nomor 5 malah karyawan yang berketerampilan baik mendapatkan pendidikan dan pelatihan, malah pendidikan dan pelatihan ya.
Nah, ini keliru ya. Ini harus nyambung. Nah, jadi atau ini di sini harusnya ada 9 pengukuran ya, 9 butir pertanyaan dalam kuesioner yang mengukur pemberian insentif. Ternyata di sini hanya ada 6. Ya, ini jadi tidak sinkron ya. Jadi untuk scriptwriter dalam membuat kuesioner itu tidak boleh berdiri sendiri. Kita harus mengacu kepada indikator yang kita buat sebelumnya dalam tabel operasionalisasi variabel. Butir pernyataan atau pertanyaan pun harus persis sama dengan yang ada di tabel operasionalisasi variabel ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.